Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menjelaskan secara singkat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama adalah untuk mempermudah atau memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Lalu, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara perfeksional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi dari rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terus, apa saja sih unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP? Nah, yang pertama adalah harus mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Lalu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Jadi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang terakhir, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Nah, langkah-langkah dalam menyusun RPP sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, yang pertama adalah menuliskan identitas mata pelajaran. Lalu yang kedua menuliskan standar kompetensi, lalu menuliskan kompetensi dasar, berikutnya menuliskan indikator pencapaian kompetensi, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, menuliskan materi ajar, menentukan alokasi waktu, lalu menentukan metode pembelajaran apa yang akan digunakan, lalu penilaian hasil belajar, menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar apa saja yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja sih pedoman pada prinsip pengembangan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran? Jadi menurut Triatono tahun 2010 di dalam bukunya yaitu secara umum dalam pengembangan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Lalu, RPP harus sederhana dan fleksibel. LPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir, harus dikoordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai RPP. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat. See you guys!